Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di dua pertemuan yang lalu, kita sudah membahas dari definisi metode penelitian kuantitatif. Bahkan kita juga membandingkan dengan metode yang lain, yaitu metode penelitian kualitatif. Gitu. Kita juga sudah membahas bahwa metode penilaian kuantitatif itu nanti kita bagi menjadi dua, yaitu metode survei dan metode eksperimen. Nah, metode survei kemarin kita sudah bahas. Di metode survei kemarin kita sedikit banyak membicarakan tentang variabel-variabel begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam variabel yang ada di dalam penelitian. Dan kita juga akan membahas bagaimana model hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian itu sendiri. Oke, kita mulai dari definisinya bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat dari objek yang mempunyai variasi tertentu, gitu ya, bervariasi seperti itu nilainya. Dan ini ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sampai nanti ditarik kesimpulannya. Contohnya adalah kualitas pelayanan, di mana ini kita katakan sebagai variabel karena nilai dari kualitas pelayanan itu bervariasi. Misalkan pelayanannya itu kurang baik, atau sangat baik seperti itu. Kita mulai dari macam-macam variabel. Nanti yang pertama kita punya variabel independen, yang kedua kita punya variabel dependent, atau kata lainnya nanti kita punya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen itu sendiri adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent atau variabel terikat. Berarti nanti variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Nah, di sini kita punya satu contohnya di mana hubungan antara penghasilan dan harapan hidup. Kita membuat variabel bebasnya adalah penghasilan dan variabel terikatnya adalah harapan hidup. Nah, ini adalah hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Jadi, istilahnya kita bisa mengatakan bahwa harapan hidup itu sebabnya dari jumlah penghasilan, misalkan seperti itu. Yang ketiga kita punya variabel moderator, dan kita yang keempat punya variabel intervening atau mediator. Untuk variabel moderator sendiri, itu adalah variabel yang mempengaruhi antara hubungan variabel independen dan variabel dependennya. Kalau variabel intervening, itu adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, akan tetapi nanti keberadaan variabel mediator atau intervening ini akan menjadi jembatan antara variabel independen dan variabel dependen. Istilahnya nanti variabel intervening itu ada dalam satu jalur hubungan antara variabel independen dan dependennya. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ketika kita tadi punya contohnya penghasilan, untuk variabel bebasnya gitu, dan variabel terikatnya adalah harapan hidup. Kita punya variabel moderatornya adalah lingkungan ataupun tempat tinggal ya. Jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya harapan hidup itu tidak hanya dipengaruhi oleh penghasilan, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan ataupun tempat tinggal. Nah, untuk variabel intervening nanti hubungannya mungkin penghasilan dengan harapan hidup. Kita tapi sebelumnya membicarakan tentang hubungannya penghasilan dengan gaya hidup gitu ya. Jadi posisinya adalah penghasilan itu adalah sebagai variabel bebas, gaya hidup itu kita katakan sebagai variabel mediatornya atau interveningnya,
harapan hidup itu adalah variabel terikatnya atau variabel dependennya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa gaya hidup itu berada dalam satu jalur hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi sebelum variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat, sebenarnya variabel bebas itu mempengaruhi variabel intervening, di mana nanti variabel intervening mempengaruhi variabel terikat. Begitu. Kalau yang tadi variabel moderator itu tidak berada dalam jalur hubungan antara variabel independen dan dependen. Itu bedanya moderator dengan mediator begitu ya, atau intervening. Nah, mungkin kalau misalnya kita gambarkan secara lengkap moderator dan intervening dalam satu buah hubungan begitu, seperti yang di bawah itu ya. Oke. Selanjutnya kita punya yang namanya variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga nanti hubungan variabel independen dan variabel dependennya itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya misalkan kita punya tingkat pendidikan yang akan mempengaruhi keterampilan pengelolaan uang, misalkan seperti itu, di mana pendidikan itu adalah variabel bebas, variabel terikatnya adalah keterampilan pengelolaan uang. Nah, di sini misalkan kita membuat penelitian tentang sekelompok objek penelitian begitu, jadi objeknya nanti kita kontrol begitu ya, atau kita kendalikan istilahnya situasinya kita kendalikan, di mana penghasilannya itu sama, lingkungannya juga sama, kondisi keluarganya juga sama. Nanti akan kita lihat bagaimana keterampilan pengelolaan uangnya jika kita lihat dari tingkat pendidikan begitu. Nah, itu jadi penghasilan, lingkungan, dan kondisi keluarga kita samakan. Nah, ini adalah sebuah variabel yang kita kontrol gitu ya, nanti ada variabel kontrolnya. Nah, untuk hubungan antar variabel nanti kita punya hubungan yang paling sederhana, atau hubungan yang sederhana itu adalah ketika variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen, atau misalkan kita misalkan X itu adalah variabel independen, Y itu adalah variabel dependennya, maka kita hanya mempunyai satu jalur saja hubungan antara X dan Y. Contohnya di situ adalah bagaimana kualitas mesin itu akan mempengaruhi produktivitas kerja. Satu level lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi, nanti kita punya hubungan sederhana yang berurutan, di mana nanti kita punya variabel dependennya yang cukup banyak, variabel independennya yang cukup banyak, dan kita mempunyai satu buah variabel dependen, di mana nanti variabel X1, X2, dan X3 itu saling mempengaruhi gitu ya. Nah, misalkan kita punya X1-nya atau variabel independen pertamanya adalah kualitas input, yang nanti akan mempengaruhi kualitas proses, dan kualitas proses itu akan mempengaruhi kualitas output, dan kemudian kualitas output itu akan mempengaruhi kualitas outcome-nya. Nah, nanti kita punya seperti koefisien korelasi begitu. Jadi kita pengen mengetahui berapa besar hubungan antara misalkan X dan Y, seberapa besar hubungan antara kualitas mesin dengan produktivitas kerja. Nah, nanti kita simpulkan dengan R gitu ya, nilai dari koefisien korelasinya. Berarti kalau begitu untuk hubungan sederhana yang berurutan juga akan menjadi seperti itu, di mana nanti akan terjadi banyak nilai korelasi begitu, ada R1, ada R2, sampai ada R3 begitu ya. Saya ulangi lagi, R itu adalah nilai korelasinya.
Nah, selanjutnya kita punya hubungan variabel ganda, di mana nanti kita bisa mengatakan bahwa variabel gandanya itu dari variabel independennya, gitu ya. Nanti dari variabel gandanya di independen bisa saja variabel dependennya hanya satu, gitu ya. Dimana nanti x1 dan x2 atau variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain itu bersama-sama mempengaruhi terjadinya y atau bersama-sama mempengaruhi terjadinya variabel dependen. Nah, contohnya adalah kualitas mesin dan kualitas manajerial, itu nanti akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Kita juga bisa melihat hubungan nanti, apakah ada hubungan antara kualitas mesin dan kualitas manajerial, apakah ada hubungan antara kualitas mesin dengan produktivitas kerja, kualitas manajerial dengan produktivitas kerja. Nanti kita juga bisa mencari tahu juga berapa besar pengaruhnya atau berapa besar hubungannya, begitu ya, antar variabel-variabel ini. Itu disitu dinyatakan dengan R1, R2, dan R3. Dimana nanti misalkan kita punya yang bersama-sama tadi, jadi kualitas mesin yang bersama-sama dengan kualitas manajerial itu seberapa berpengaruhnya terhadap produktivitas kerja, akan kita bisa cari juga nilai korelasinya, atau kita simpulkan dengan R besar. Bisa juga variabel gandanya itu bukan dari variabel independen, tapi dari variabel dependennya. Jadi X-nya hanya 1, Y-nya ada 2, begitu ya. Contohnya adalah tingkat pendidikan yang akan berhubungan dengan disiplin kerja dan gaya kepemimpinan, gitu ya. Kita juga bisa melihat tadi seperti yang sudah kita juga bisa melihat nilai hubungannya atau besar nilai koefisien korelasinya. Ada di situ ada R1, R2 sampai R3. Jadi hubungan antar tiap variabelnya. Atau kita juga bisa melihat variabel gandanya itu dari dua sisi. Jadi independennya ganda, dependennya juga ganda. Jadi hubungannya lebih kompleks lagi, dimana nanti setiap variabelnya pasti mempunyai atau kita juga mempunyai korelasi atau hubungan, dan semuanya itu semua nilai korelasinya itu bisa kita cari, begitu ya. Di situ contohnya di mana tingkat pendidikan dan kondisi keluarga nanti akan kita lihat pengaruhnya terhadap disiplin kerja dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya kita juga punya hubungan struktural atau hubungan jalur, gitu ya. Nah, kita contohkan di situ ada status sosial, ekonomi, dan IQ menjadi variabel independennya, di mana dua variabel independen ini akan mempengaruhi variabel independen yang lain, yaitu adalah motivasi berprestasi, di mana nanti motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi prestasi bisnis. Seperti yang lain atau seperti hubungan-hubungan yang lain, di mana tiap variabel dalam penelitian ini juga bisa kita lihat nilai korelasinya. Kita juga bisa melihat hubungan antara status sosial ekonomi dengan prestasi bisnis. Kita juga bisa melihat hubungan antara IQ dengan prestasi bisnis, dan juga kita bisa melihat hubungan antara status sosial ekonomi dengan IQ-nya. Nah, yang kita lihat bagan-bagan seperti tadi itu kita katakan sebagai paradigma penelitian. Misalkan kita punya judul pengaruh status sosial ekonomi dan IQ terhadap motivasi belajar dan dampak selanjutnya terhadap prestasi bisnis. Perlu diingat bahwa saya tadi sudah menjelaskan bagaimana ketika kita bicara ada variabel yang ada dalam satu jalur, maka
kita bisa mengatakan bahwa motivasi berprestasi itu adalah variabel intervening begitu. Nah, ketika judulnya terlalu panjang seperti itu, mungkin juga bisa kita tulis sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi bisnis. Oke, di situ kita mulai dari apakah ada pengaruh status sosial, ekonomi, dan EQ terhadap motivasi berprestasi. Nah, itu adalah sebuah rumusan masalah gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam hipotesis ada pengaruh status sosial, ekonomi, dan EQ terhadap motivasi berprestasi. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita bisa merumuskan hipotesis? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.